Sampai jam berapa nih, Pak? Asar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu Nabi yang bilang nanti yang gak masuk surga itu siapa? Hanya orang yang tidak mau. Kalau mau pasti. Kira wa ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man 'asani faqad aba, siapa yang menolak aku mereka orang yang akan masuk surga. Baik, minta maaf sebelum saya mulai ini, Pak. Boleh nggak yang tersembunyi di balik tembok maju ke depan, Pak? Maju ke depan, boleh, Pak? Saya nggak tengok mukanya, Pak. Pak, maju sih. Khawatirnya gitu, kan? Maju. Jangan yang tersembunyi-sembunyi. Sudah siap semua ya? Kita mau menghidangkan minuman nih, gelas harus terbuka semua. Jangan ada satu gelas yang tertutup di kotor mesin. Saya yakin hati semua kita ingin bahagia. Betul kan? Pengen bahagia, pengen mulia, pengen sukses, pengen berjaya. Namun kenyataannya banyak yang gak bahagia. Padahal udah kaya. Banyak yang tidak bahagia padahal sudah terkenal. Ternyata banyak orang tidak bahagia padahal sudah punya pangkat dan jabatan. Banyak yang tidak bahagia padahal cantik banget, ganteng banget. Ini mau kita dudukkan sekarang. Yang mau kita bicarakan, kita pikirkan bersama. Di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Ya. Ada orang seumur hidupnya miskin, dari awal sampai mati miskin. Ada orang dari lahir sampai mati kaya, tidak pernah miskin. Di mana letak Maha Adil Allah? Sering mikir gitu kan? Orang kaya banget. Ternyata hadirin sekalian, Allah Ta'ala itu meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan manusia. Itu bukan pada harta, pangkat, jabatan itu. Bukan pada kecantikan dan ketakwaan. Ternyata Allah letakkan kebahagiaan itu hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Hanya dalam iman dan amal saleh. Maknanya kalau ada orang miskin yang beriman dan beramal saleh, pasti bahagia, pasti mulia. Jadi orang miskin untuk bahagia tak perlu harus kaya. Kita sering tuh brainwash anak kita, kamu kalau nggak kaya karyawan, terus kaya kamu. Ini ajaran sesat. Baik kita orang kaya hina. Orang kaya nggak bisa tidur tuh banyak. Karena saya punya kenal, punya private jet. Dia nggak bisa tidur. Dia tak bahagia. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tentu orang yang paling bahagia di dunia.
Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan, tentu Fir'aun lah orang yang paling mulia di dunia itu bahagia. Tapi ternyata Fir'aun dilaknat oleh Allah. Orang dilaknat oleh Allah, terhina. Di sini ada bapak namanya Fir'aun. Tidak ada kan? Padahal itu raja sampai mati. Fir'aun itu raja bukan 2 periode. Raja sampai mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil harta. Paham? Tambah kaya, tambah susah, tambah kaya, tambah hina. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja, tanpa jadikan dia presiden, gubernur, wali kota, bupati, bahkan anggota dewan. Allah muliakan. Dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaan. Allah berkuasa menghinakan presiden tanpa mengambil jabatan. Tetap jadi presiden, tetap jadi gubernur, wali kota. Tapi seluruh mata jijik dan bukan. Nah, jangan kita tertipu oleh dunia. Jangan tertipu. Mulai hari ini, semoga semua jamaah memandang orang lain bukan dengan pandangan dunia, tapi dengan pandangan akhirat. Satu orang miskin, tinggal di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, sudahlah miskin, penyakitan. Dia ngomong gak didengarin orang, dia pindah anak orang tak terima jadi menantu, dia bagi usulan, ditolak usulannya. Tapi di hati dia ada Allah, di hati dia ada ketakwaan kepada Allah. Yakinilah orang semacam ini, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di dunia. Ya, ini calon ratu bidadari. Ini calon raja di surga. Maka kita mesti memuliakan orang beriman seperti memuliakan seorang raja dan ratu. Ya. Ini hati orang beriman itu berharga bunda. Hati-hati memilih kalimat menyakiti hati orang. Kata Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sengaja melukai hati saudara muslim, melukai hati orang beriman, dia sengaja dipilih kalimat dia sakit hati orang itu dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Nah, itulah dia orang beriman. Ya. Jadi orang baik. Orang baik itu dia bicara baik-baik, kalau nggak dia diam. Dia lihat yang baik-baik, kalau nggak dia tutup mata dia tidur. Dia dengar yang baik-baik, kalau nggak dia beli. Ada orang berkucing, ibu jangan ikut anggap-anggap. Karena nganggu-nganggu itu dosanya sama dengan orang yang ini. Kalau nggak mampu menghentikan mulut orang itu berkucing, ibu pergi. Tutup telinga. Di dalam Islam ini, Pak, ini Islam ini agama yang luar biasa sempurna, agama yang menghargai privasi orang. Itu Islam. Iya benar. Dalam Islam itu jangan mudah-mudah seuzon nuduh orang, oh ini selingkuh dia zina itu. Tapi Islam tujuan berzina itu harus ada 4 orang langsung melihat dengan mata kepalanya, pensil masuk ke dalam botol. Kalau 3 orang tidak bisa. Harus pernah kejadian di zaman sahabat Nabi Muhammad. Kalau melaporkan ke hakim, ini berzina. Datangkan pasang kita. Orang kamu lihat, kamu lihat. Orang keempat, kamu lihat. Maaf yang mulia, aku cuma lihat punggungnya saja, tak tengok mukanya. Kalau saya betul-betul menjadi benar-benar. Empat dari canggung. Yang mudah-mudahan gara-gara seuzon, setelah abang pulang keluarganya, baca abang maju. Hanya selingkuh. Karena dalam Islam membicarakan dosa orang itu, ternyata dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Iya. Cukuplah aib-aibmu, tidak bisa membicarakan aib orang lain. Ini paling Islam. Jadi hanya sekali syukur kita kepada Allah diberikan agama yang sempurna. Agama yang mengajarkan kita untuk jadi orang baik.
Bukan orang yang sibuk ngomongin orang, bunyi orang, fitnah orang. Disuruh sangka baik kepada semua. Bisakah ibu-ibu, bapak-bapak mulai hari ini setiap lihat siapa pun sangka baik? Misalnya yang sangka baik. Janjian jam 10, jam 11 belum datang, sangka baik. Mungkin dia lagi ada urusan, mungkin dia lagi nolongin orang, mungkin kena macet. Tapi nungguin, mungkin HP hilang, sangka baik. Ngomong sama orang di jalan, baru kenalan, tiba-tiba bawa alkohol mulutnya. Kok mabuk bapak ini? Sana baik. Yakin bapak ini tadi di prank orang di jalan. Minum dulu jamu ini Pak, tahu-tahu wine. Dia nggak tahu mungkin bapak ini bodoh ini. Nggak tahu dia minum tuh wine. Nggak mungkin orang seperti ini pemabuk. Bisa nggak? Bisa sholat, dia nggak sholat. Kalau mungkin dia lagi usul, mungkin ada jamaah tadi. Mungkin dia lagi safar, mungkin lagi ayat tentang bulan. Tiba-tiba ibu lihat dari sana langsung diskotik, saya baik. Mungkin lagi dakwah di dalam. Benar, mungkin ya. Saya sering masuk dalam diskotik karena memang mudahwain orang. Tapi nggak sedikit orang yang kata guru. Ustaz apaan itu diskotik? Saya itu mengenal Islam di dalam diskotik dulu di Bali. Dulu lihat podcastnya seorang Haji Roma, bisikan Roma. Saya agak lain sedikit cerita hijrah saya Pak. Orang banyak dapat hidayah di Makkah, Madinah, di madrasah. Saya dapat hidayah di Bali, di Kota Kuta. Jadi sebenarnya, ya kita semua punya kehidupan masing-masing, punya masa lalu masing-masing. Semua orang berhak atas masa lalu mereka. Dosa dan pahala itu ada persamaan Buddha. Bang, dosa dan pahala itu ada persamaannya apa? Sama-sama bisa dilipat ganda, kan sama-sama bisa dihapuskan. Terus gimana dong? Orang yang rajin pengajian, umroh, haji, bangun masjid, sedekah, ada nggak kepastian jamin dia masuk surga? Nggak ada. Itu orang ada yang berzina, mabuk, mencuri, mungkin apa yang dibunuh orang. Ada nggak kepastian dia masuk neraka? Belum tentu juga. Belum kok bisa. Pahala yang begitu besar itu bisa hilang seketika dengan ria, ujub dan sombong. Ibu punya amal banyak nih, terbesit di hati, itu lebih baik daripada temannya. Saya udah pergi, ya, dia belum pergi, ya, itu lebih baik. Tidak pergi, kan? Itu satu dosa orang yang menampakkan ibadah kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang masih tutupi. Jangan gara-gara dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, lalu merasa lebih baik. Merasa lebih baik dari orang itu namanya sombong. Dan orang sombong diharapkan mencium bau surga. Boleh nggak kaya? Boleh, nggak boleh sombong. Ya, boleh nggak punya Ferrari Lamborghini? Boleh, nggak boleh sombong. Punya apa? Boleh. Guru saya cerita, dia ke Amerika, sampai di Amerika disambut sama saudara muslim di sana dengan mobil supercar, mobil bagus. Dia nggak sebut banyak mobilnya, tapi itu mobil canggih banget. Lalu naiklah Syekh ini ke dalam mobil itu. Terbesit di hati beliau sedikit ya. Perasaan mulia di mobil mewah. Wih, mantap mobil ini. Rasa-rasa tambah ganteng di mobil itu. Ketika mobil tadi berhenti di traffic light, Allah tarbiyah, diberikan teguran. Mobil yang sama, brandnya, mereknya, berhenti pasti di samping mobil guru saya. Kalau dia tengok ke samping istighfar, astagfirullah. Kenapa? Ternyata yang naik di mobil sebelah itu seekor anjing yang tengah menjulur tadi tadi. Anjing, dia orang anjing saja. Anjing naik mobil Alphard kata anjing. Jadi jangan mentang-mentang mobil bagus merasa mulia enggak. Orang yang merasa mulia yang mobil mewah, orang yang rusak imannya, orang yang merasa hina naik Grab yang angkot, orang yang rusak iman. Tak ada hukumnya kemuliaan yang itu. Nah, jangan sombong. Boleh nggak jadi pejabat? Boleh. Tak boleh sombong. Boleh nggak jadi artis terkenal? Boleh. Saya artis terkenal, tapi nggak sombong. Apa bu sombong itu?
Saya sering diingatkan sama dunia, susah jangan terus. Kenapa? Nanti, kenapa emang orang tuh minta foto? Ya beda aja. Mungkin foto dia kan jadi minta foto aja. Tapi kan sedikit orang terkenal sombong. Ya, namun, maka hanya dari Allah Ta'ala, jadilah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu ada beberapa. Yang pertama, hatinya bersih. Artinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan dan menghantam kehidupan. Ibu berharap sama suami ibu pasti kecewa. Berharap sama anak pasti kecewa. Berharap sama istri pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri sendiri pun tidak kecewa. Maka berharaplah hanya kepada Allah. La ilaha illallah yang tertakar takkan tertukar. Yang telah ditakdirkan pasti hadir. Tidak akan mati seorang manusia kata Nabi sebelum Allah sempurnakan seluruh rezeki. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kenapa? Habis rezeki dia makan. Satu orang ditakdirkan makan 10.000 liter beras. Dulu semua. Kita nggak tahu berapa takdir ini. Tahu-tahu dia sudah makan 9.999. Kurang berapa? Kurang 1 liter lagi. Naik pesawat. Tiba-tiba jatuh sama mati orang ini. Tidak akan mati. Kenapa? Masih ada 1 liter beras mungkin. Dia orang mati itu siapa? Orang yang telah habis rezekinya dia makan. Mati. Kalau masih ada, tidak ada urusan. Ini bang, ini jangan takut mati bang. Bapak ibu nih ya, jaga kesehatannya. Tidur jangan terlalu malam, jam 9 sebelum tidur, bangun sebelum subuh, kalau bisa mandi. Terus minum yang bergizi, makan yang bergizi, jamu, herbal, rajin olahraga. Ujung-ujungnya mati juga. Iya. Betul nggak? Iya, kalau jangan dipikir orang itu panjang, berujung mati. Apalagi tidak dijaga kesehatan. Nabi bisa jadi bunuh diri. Orang masuk racun ke tubuhnya, bunuh diri. Sudah tahu tubuh karat, masukkan ke tubuh. Terus pas sakit, Allah disalahkan. Tidak boleh. Ya, Allah itu suci dari segala kezaliman. Ada satu hadis qudsi saya baca tadi sebelum berangkat. Apa kata Allah? Ya ibadi wa ya hamba-hambaku inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diri. Jadi Allah tidak pernah menakdirkan kita untuk menderita sengsara apalagi masuk neraka. Oh, aku habis maksiat takdir Allah ini. Kurang ajar sama Allah. Ya Allah, aku ini sakit takdir. Allah tidak menakdirkan penderitaan buat kita. Semua izin dari Allah. Ya. Jangan ibu pikir orang yang ditakdirkan miskin itu menderita belum. Ya. Allah katakan aku haramkan kezaliman atas diri wa ja'altu bainakum muharrama sebagaimana aku mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu, jangan saling zalim. Suami tak boleh zalim kepada istri, istri tak boleh zalim kepada suami, anak tak boleh zalim kepada orang tua, begitu juga sebaliknya. Tetangga tak boleh zalim dengan tetangga. Maaf bunda ya, ibu masak, tercium wangi makanan masakan ibu sama tetangga. Lalu nak dibagi tetangga, zalim. Zalim tak? Zalim. Maka kata Nabi banyakin uangnya kalau masak. Bagi tetangga, benar mas? Ya, kita kadang-kadang remehkan itu. Keluar air liur ini, enak kali tahu kan dibagi. Ibu, bapak mau naikin bangun nanti, lumayan bagus, nggak bagus. Ternyata ada ide mau naikin 3 lantai. Dengan tingginya bangun rumah kita, terhalang cahaya matahari masuk ke rumah tetangga, terhalang angin sepoi-sepoi masuk ke rumah kita. Dan itu rumah ditinggikan tanpa seizin tetangga, itu zalim.
Terus gimana caranya? Datangi tetangga, duduk dari hati ke hati, bilang aku mau naik ke rumahku 3 lantai. Kamu ridho atau tidak? Boleh nggak? Kalau gelap rumahku Kak, 100 juta boleh nggak? Naik lagi 5 lantai kalau gitu. Gak apa-apa. Itu nggak soalnya. Ada kompensasinya. Pak, Bapak belikan anaknya mainan. Remote kontrol mobil, helikopter. Dilihat sama anak tetangga, menangis anak tetangga. Terus gimana solusinya? Belikan 2. Anak kita 1, anak tetangga 1. Tapi jelas ke istri, Pak, jangan salah paham sih. Istri jangan-jangan anak dia juga nih. Ini parah lagi. Bolehlah diteliti setan masuk ke hidungnya ini Pak harus kan. Kasih tahu di pengajian. Ya Pak. Jangan gara-gara niat baik jadi masalah lagi. Jadi tidak boleh kita mengatakan keburukan itu dari Allah. Ya. Keburukan kalau kalian dapat perkara yang kalian sukai kata Allah pujilah aku. Tapi dapat perkara tidak kalian sukai jangan hina siapapun, jangan celah siapapun, kecuali celah dirimu sendiri. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang kuberikan hidayah. Fastahduni ahlikum, mintalah hidayah kepadaku, pasti aku beri hidayah. Meskipun anaknya Nabi pun, anak kandungnya Nabi tidak mau Allah. Istrinya Nabi nggak mau Allah nggak kasih. Orang tuanya Nabi nggak minta hidayah, nggak dikasih sama. Pamannya Nabi minta nggak dibagi. Tapi meskipun dia seorang preman, pembunuh mungkin awalnya. Seorang pemuda di Mekah, merah matanya, ulus pedangnya, ayam apa? Mana? Umatnya tidak teriak saat itu. Kenapa tidak teriak? Aku potong, aku bunuh. Tidak apa-apa. Tapi hanya ketika dia dengar kabar ada yang masuk Islam, dia emosi, dia marah, tidak tahu. Apalagi kemudian sedikit dia pengen tahu apa yang di tanganmu. Hai Umar ini, Kalamullah ini Al-Quran, surat Al-Quran. Kasih lihat aku. Kau nangis semua, kau mandi. Akhirnya Umar membersihkan dirinya, Allah beri. Kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, Umar Nabi. Dan hari ini, Sayyidina Umar terbaring di sisinya Rasulullah di Raudah di Madinah Makkah. Di Raudah itu rumahnya Rasulullah di Bunda Aisyah, itu di selatan makamnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi kalau mau hidayah, Allah pasti lagi. Kalau berjalan menuju aku berlari menghampiri kata Allah. Siapa pun yang minta, ya Allah beri aku hidayah, pasti dikasih. Pasti dikasih hidayah. Kalau nggak mau, nggak bisa. Seluruh Nabi berkumpul takkan mampu memberi hidayah kepada manusia tanpa izin Allah. Maka Allah katakan, fastahduni ahdiku, minta hidayah kepada aku pasti boleh. Ya ibadi wa hambaku kullukum arin, kalian semua bertelanjang ila man kasauhu. Itu orang-orang berikan pakaian. Fastahsuni uksiku, mintalah baju kepadaku, aku beri kalian pakaian. Pernah nggak lihat baju bagus di mall, di pasar, di online shop, kemudian minta sama Allah. Ya Allah, mau dong. Pernah nggak minta kan gitu sama Allah? Kata Allah, kau minta sama aku, kasih. Masa kita mintanya sama suami, mintanya sama anak, jadi ini apa? Nanti lu mutar minta sama aku, kasih kata Allah. Ya ibadi kullukum jangan kalian semua lapar ilaman an'amtu, kecuali orang aku berikan makan. Fastad'imuni ud'imku, minta makan kepada aku berikan makan. Pertanyaannya, seumur hidup kita jujur Pak, pernah nggak pas lapar angkat tangan, ya Allah beri aku makan? Pernah nggak? Kata Allah, kau minta makan kepada aku kasih kamu makan. Tapi kita pas lapar ingatnya rumah makan Padang, Padang. Ingatnya istri, pembantu, kok. Coba sekali-sekali buktikan Allah itu. Ya Allah, aku lapar. Dan Allah pernah membuktikan, memberikan makanan kepada Ibunda Maryam di saat 12 tabir yang menuju kamarnya. Allahnya Ibunda Maryam dan Allah kita sama, cuma keyakinan yang berbeda.
Coba sekali-sekali minta sama Allah, ya Allah minta makan dong. Allah punya cara untuk mengingatkan kita. Allah punya cara menghantarkan makanan. Cuma kalau kita belum pernah nanti ini gitu. Maka kami itu kalau lagi kurus bunda, saya ikut tabligh. Kita kalau lagi makan itu kurang ikan, kurang ayam, kurang garam, nggak boleh ngomong. Subhanallah, ya Allah. Cara apa? Tiba-tiba musik. Kalau ngomong rusak lah, hilang kesempatan belajar yakin. Coba dalam hati ini, buang ayat apa ya Allah. Dan bercanda ya Allah, masya Allah, makasih ya Allah. Paham kan? Ada nih yang lebih luar biasa dalam hadis yang saya baca tadi itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhsi'una bil-laila wan-nahar. Aku tahu kalian semua laki-laki dan wanita berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Aku tahu, jangan sok-suci. Kalian semua pendosa kata, aku tahu itu. Wa aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang mau mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun kepadaku, pasti aku ampun. Nanti neraka itu kosong. Kalau seluruh berdosa minta ampun. Tapi kan sombong, minta ampun kita mau. Jadi maaf Pak, itu sudah menghina orang-orang yang tertangkap KPK, menghina orang-orang yang ditangkap di polisi masuk penjara. Emang yang nggak tertangkap itu nggak punya dosa? Hah? Cuma nggak ketahuan aja. Iya Pak. Ya sesuatu lah, nggak tahu takut. Sudah minta ampun. Akulah yang mengampuni seluruh dosa. Maka hari-hari ini astagfirullah Rabbana ya astagfirullah minal khataya astagfirullah Rabbana ya astagfirullah minimal 100 habis sholat subuh, 100 habis sholat asar, istighfar, 100 tasbihat tanda cinta kita kepada Allah, 100 salawat tanda cinta kita kepada Rasulullah, 100 istighfar tanda cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya baik. Allah tak perlu kita perlu Allah. Allah tanpa kita tetap Allah yang Maha Mulia, tapi kita semua tanpa Allah sampah. Kita tanpa Allah nothing. Without Allah we are nothing. Maka dapat kalau Allah kita akan dapatkan segala-galanya. Namun bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah hilang pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Ibu-ibu, anak, cucu mau jadi PNS, mau jadi polisi, tentara, sogo sana, sogo sini. Laknat Allah. Mau nggak ibu anaknya jadi presiden? Anak jadi gubernur, tapi masuk neraka. Ibu mau jadi bapak ibu nggak yang paling kaya di dunia, paling kaya di Jakarta aja lah. Tapi masuk neraka. Kalau masuk surga? Gak apa-apa kaya, ini masuk. Ataupun gak kaya apa-apa juga asal masuk. Mau jadi keset kaki orang gak apa-apa. Jadi situ kamu beli, ya bos, masuk surga mau gak? Gak apa-apa. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Ya, jadi cita-citanya sekarang dirubah ya. Sudah, hari tua itu bukan masa depan kita di jannah. Kalau hari tua masa depan itu sudah di masa depan semua nih. Ya, betul kan? Maaf ya. Ini ada 40 mulai sekarang belum ya? 38, 35. Hah? Oh gitu. Saya pikir bermuda sih kelihatan bermuda. Ibu, siap ya? Kalau ditanya orang ibu-ibu cita-citanya apa? Masuk surga.
ridho Allah. Ya. Terserah orang suka nggak suka nggak apa-apa, yang penting Allah suka. Apa artinya satu dunia memuji kita, menyanjung kita, oh kamu orang baik, kamu orang hebat. Akhirnya penilaian manusia tidak ada nilainya. Ya. Jangan sampai penilaian orang itu merubah prinsip hidup kita. Nah, tetap jadi orang baik. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Kita ini nunggu-nunggu waktunya nih, Masya Allah. Ini kalau saya perhatikan wajah jamaah nih ya, maaf ya. Saya bukan tukang ramal ya, tapi kalau feeling saya nih, nampaknya nggak lama lagi. Ya nggak lama lagi. Mungkin ada yang bulan lalu hadir, sekarang udah nggak ada dia. Mungkin ada 2 bulan lalu hadir, sekarang udah nggak di sini. Kemana mereka? Melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih sangat panjang. Kita telah ditakdirkan oleh Allah akan dihidupkan secara berpindah-pindah. Dari alam roh, dipindah ke rahim ibu. 9 bulan 10 hari, dipindahkan ke alam dunia. 60, 70 years, 60, 70 tahun, kadang lebih, kadang kurang. Setelah ini, lanjutkan perjalanan ke alam barzah. Suka tak suka, siap tak siap, rela tak terpaksa, semua akan tinggalkan dunia. Banyak orang berpikir bagaimana cara hidup enak, tapi ada nggak yang berpikir bagaimana cara mati enak? Mati enak itu gimana ya? Mati dengan la ilaha illallah, mati dengan husnul khatimah. Orang yang hidupnya husnuzan nanti mati husnul khatimah. Tapi yang suuzon, itu na'udzubillah. Sangka baik. Ya. Cari alasan sebanyak mungkin untuk membela orang lain. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin Allah perlakukan kita. Ibu mau dimaafkan Allah nggak? Mau diampunkan Allah? Maafkan orang. Ampunkan orang. Ya. Nanti lanjut di akhirat aja lah. Ya ampun dah. Selesaikan dia. Nah, ya udahlah, maafin aja, maafin semua lah. Udah, kamu maaf, aku maafkan semua aku maafkan. Siap nggak kayak gitu? Bunda, mau nggak bahagia hidupnya? Yang bikin beban itu dendam, masalah, kebencian, itu masalah. Dendam itu sifatnya iblis. Kematian datang tiba-tiba, jangan sampai kita masuk kubur, dendam masih bercokol di dalam hati. Rasulullah satu subuh duduk bersama sahabat, kalian mau lihat ahli surga nggak, kata Nabi? Mau ya Rasulullah. Masuklah seorang laki-laki Seporobaya. Dengan air wudhu masih menetes di jenggotnya. Dia letakkan sendal di satu tempat, lalu dia masuk masjid kaki kanan, dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kata Rasulullah, dia ahli surga. Dan ini kejadian berulang 3 kali. Orang yang sama Nabi katakan ahli surga. Singkat cerita, seorang sahabat datang ke rumahnya untuk memperhatikan, mencelidiki apa amalan orang ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan dia ahli surga. 3 hari 3 malam dia menginap di sana, ternyata tidak ada amalan yang istimewa. Biasa-biasa saja, malamnya pun tak terlalu panjang sholat malamnya, siangnya pun standar-standar saja. Sholatnya pun tak terlalu panjang. Maka dia beranikan diri sahabat ini, apa amalanmu? Sehingga Nabi mengatakan, engkau ahli surga. Aku dengar 3 kali. Apa jawabannya? Enggak ada amalan apa, biasa. Itu amalan pertamanya Pak, tawadu. Dia nggak sombong. Aku nggak punya amalan apa-apa, biasa-biasa aja. Nah, dia nggak sombong. Oh, udah bangun masjid. Aku udah menghaji 7 kali. Biasa-biasa aja. Apa? Coba pikir. Oh, mungkin ini. Gitu. Sebelum tidur, aku selalu membersihkan hatiku. Nih, ibu boleh tiru ya. Dan aku berdoa kepada Allah. Doanya kurang lebih seperti ini. Ikuti saya. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Hebat nggak? Sudahlah dimaafkan, didoakan ampunan. Karena orang-orang zalim yang datang dalam kehidupan kita, dia telah buat banyak kebaikan dalam diri kita. Doa orang yang dizalim itu makbul. Dengan datangnya mereka, doa kita diterima. Jadi kalau ada orang zalim datang, tuh Allah sayang sama ibu. Cepat-cepat berdoa, jangan doakan keburukan untuk mereka. Ini orang ini sengaja dihantarkan supaya kita cepat-cepat berdoa. Ya Allah, minta mobil bagus dong, minta rumah bagus, jangan kredit ya Allah ya, langsung cash.
Dikabulkan. Itu minta dunia, itu minta. 11 jam nyamuk. Orang kafir Allah bagi. Tapi doa yang terhebat itu doa ampunan. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ridho hamba ya Allah. Hidayah buat anak hamba ya Allah. Jaga suami, itu doa. Jangan doa minta dunia terus. Ya, jadi doa orang dizolim itu makbul. Maka datangnya orang zolim dalam kehidupan kita mereka telah berjasa. Maka doakan, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Bisa nggak? Coba ulang lagi doanya, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang zolimiku. Tolong ampunkan dosa mereka, ya Allah. Jangan sampai ada satu orang pun yang disiksa di akhirat gara-gara menzolimiku, ya Allah. Ampun ya Allah. Kalau gitu amalan ibu pasti boleh. Itulah akhlakul azimah, itulah qalbun salim, hati yang penuh dengan cinta, hati yang suci, bersih seperti embun pagi, putih seperti salju. Masya Allah, tak ada kebencian, tidak ada noda di hati. Yang ada kebaikan-kebaikan, tidak ada iri, hasad, dengki, kebencian. Yang ada di hati cuma cinta saja. Sakit Ustaz. Apa sakit? Sakit apa? Lihatlah di Aceh itu. Ada kesakitan ibu lebih parah daripada kesakitan teman-teman kita di Sumatera. Sekarang hilang rumah, hilang semua. Punya rumah, masih ada rumah, ada AC kan? Mengeluh juga, aduh susah ini. Ada alasan untuk mengeluh. Berhentilah, banyak-banyak bersyukur. Saya baru pulang dari Aceh, dari Sumatera Barat, dari semua tempat bencana saya datang. Saya bilang, ya Allah, begini cara engkau mencintai hambamu, ya Allah. Macam-macam cara Allah mencintai hamba. Ya, suka duka itu tanda cinta Allah. Kadang-kadang musibah itu bukan melulu masalah azab. Musibah itu bukan melulu masalah dosa. Itu juga ada cara Allah untuk memuliakan seorang hamba. Tidak tertusuk duri seorang mukmin kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Makanya orang alim yang bermaksiat itu azabnya, hukumannya lebih dulu daripada penyembah berhala. Bapak coba renung-renungkan, kenapa di tempat Aceh, Sumatera Barat, Lombok, Palu sering terjadi bencana? Sementara itu gudangnya ulama, serang di Mekah. Karena tidak sama orang-orang berilmu, orang alim yang bermaksiat dengan orang-orang bodoh yang bermaksiat. Sama. Allah sayang, Allah nggak mau melihat orang-orang alim ini disiksa di akhirat. Ulah di dunia aja lah. Nanti setelah ini dia meninggal dalam keadaan beriman, hari raya bagi mereka dan bahagia selama-lamanya di surga. Ya, tapi kalau orang-orang kafir di dunia dibiarin aja sama Allah. Dunia jannatul kafir. Balasnya nanti di akhirat. Jadi kalau abang, kalau ibu, kakak, abang semua kan habis maksiat, hidupnya bahagia-bahagia. Ini hati-hati ini, jangan-jangan nggak masuk daftar orang beriman. Wah, aku hari ini maksiat, istidraj. Itu istidraj. Dia angkat tinggi-tinggi, semakin menyakitkan jatuh. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Tapi beda. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci, mau diracun. Kadang-kala makanan tikus itu lebih mahal daripada makanan kucing. Tapi kucing nggak boleh iri dengan makanan tikus. Dia nggak pernah sholat loh Ustaz. Dia nggak pernah ke ta'lim, maksiat, tapi duitnya kok banyak. Ya? Rumahnya bagus. Itu namanya istidraj. Mereka hanya menunggu azab Allah datang. Ya, jadi kalau orang lagi dalam ketaatan dapat ujian, itu namanya ujian, musibah. Dapat musibah itu ujian. Tapi kalau lagi maksiat, dapat dia itu azab. Itu beda. Musibah, ujian dengan azab. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Taala, jadilah orang baik. Ya, hidup di dunia ini sebentar saja, nggak lama. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat, jelupkanlah ujung jarimu ke samudera yang luas, kata Rasulullah, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Maka silahkan cari harta yang banyak, silahkan bunda, bang, cari, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Sekarang kan kita tengok hari-hari di sosial media, di TV, bagaimana keadaan bencana di Sumatera.
Pertanyaannya apa yang sudah kita buat? Yang punya kelebihan harta kirimkanlah duitmu ke sana. Orang nggak perlu apa-apa, perlu minta. Ya Ustaz, kasih tahu. Mau makan dan lapar. Air putih itu aqua ini lebih berharga daripada emas. Banyak orang mati di Aceh Tamiang itu, di Biron, saya di sana. Bukan karena bencana, karena kelaparan. Kami bawa 10 truk makanan, tidak bisa masuk. Orang berjalan kaki 10 kilo nyandang makanan ke kampungnya dia. Kasihan. Kalau saya presiden ya saya kirim seluruh pesawat. Teman saya, Gubernur Bengkulu, saya kasih tahu. Pak Gubernur, parah ini. Ya Allah, parah ini. Langsung hari itu dia kirim 100 ambulan dari Bengkulu dengan seluruh peralatan. Coba kalau seluruh gubernur kayak gitu, ngirim ke seluruh, selesai masalah. Nggak ada. Kasih lihat polisi tentara sepi, kurang orang. Satu hal yang ibu-ibu tidak bisa lihat, tidak bisa mewakilkan video-video di TikTok, di Instagram, di Facebook itu, di TV. Satu hal yang mereka nggak bisa ceritakan, bau bangkai. Saya turun nih, ya Allah, mendenyut kepala tembok, baunya. Tapi anehnya 10 menit bisa hilang bau itu. Udah terbiasa. Jadi maksiat seperti itu. Maksiat itu sekali dibuat gak enak tuh, 2 kali dibuat lama-lama terbiasa tuh. Akhirnya lagi maksiat merasa beramal. Betul, dia lagi di karaoke megang perempuan yang bukan mahram tapi zikir ingat Allah. Allah. Nah, itu setan main-main. Dia nggak merasa berdosa lagi tuh maksiat. Maksiat itu sama seperti sampah tadi itu, Pak. Sampai terbiasa aja. Bahaya ya. Nah, maka Bunda, besok saya mau balik lagi ke Sumatera. Hari ini untung saya tanya Pak Buji nih, Ustaz bisa hadir nggak? Saya nggak tahu tuh. Kalau seandainya saya balik hari Ahad, saya bisa datang. Kalau nggak, tolong carikanlah penggantinya siapa. Bilang ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah ada jumpa kan kita ya. Nah, kami galang donasi dan saya bikinkan rumah dengan Willy Salim. Ibu tahu Willy Salim kan? Nah, hunian tetap. Kalau di kampung saya di Solo, sana yang Bakat, ada 30 rumah yang hanyut, Bunda. Hanyut. Tambah orang nggak ada bawa apa-apa, gitu baju di badan aja. Ada masjid yang hancur, ada sekolah yang hancur. Ya kalau nunggu harapan dari pemerintah apa lama lagi Pak? Udah ada 60 triliun dunia turun katanya, tapi nggak tahu kapan turun. Sampai ke masyarakatnya nggak tahu kapan. Kita sangka baik aja. Tapi kalau kita bisa berbuat rakyat, bantu rakyat, bantulah rakyat. Bantulah. Ya. Mungkin 1.000, 2.000, 10.000 yang Ibu kirimkan itu bermanfaat untuk mereka. Jadi kadang-kadang mau ya sedekah 100.000 itu lebih baik pada 100 miliar. Loh kok bisa? Sama-sama ikhlas. 100.000 ikhlas, 100 miliar ikhlas. Tapi kadang-kala yang 100.000 lebih baik. Kok bisa? Kita tanya, Bu, Ibu sedekah 100.000, masih ada uang? Alhamdulillah Ustaz, saya ada 200.000 Ustaz. 100.000 saya sedekahkan, 100.000 untuk bekal saya hari ini. Berarti dia bersedekah berapa persen? 50%. Terus ada ibu-ibu, itu udah transfer 100 M. Banyak kali Bu. Kecil. Ada lagi 1 triliun di rekening saya. 900 miliar lagi. Ternyata yang 100 miliar cuma 10%. Mana yang lebih besar Pak? 100.000 apa 100 miliar? 100.000. Maka perintah sedekah bukan perintah kepada orang kaya, tapi perintah kepada orang beriman. Kita jangan nunggu kaya dulu untuk bersedekah Bunda. Tangan di atas lebih dari tangan di bawah. Tapi kita bersedekahlah sampai jadi orang kaya. Gak ada ceritanya Ali sedekah miskin. Nah, saya belum pernah ketemu. Orang dermawan miskin, saya belum pernah ketemu. Karena lipat 10 kali lipat. Termasuk orang kafir. Sedekah itu lah ganti di dunia. Sedekah itu Masya Allah. Keramatnya luar biasa. Kebahagiaan itu bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Nah maka waktu kami berangkat ke Sumatera, saya langsung bikin link donasi itu di akun sosial media saya. Nanti Ibu boleh lihat, mulai donasi ke sana, silakan titip di sana. Nah, terkumpul dalam waktu berapa hari itu 4 miliar. Baik orang Indonesia ya. Baik.
ada Superi, pupus 10 M. Tapi kata pejabat kita sih paling Aceh kata, aduh ada. Itu kadang-kadang orang jahat Pak, mulutnya kadang-kadang nggak pikir, mulut kayak hati. Rakyat itu jangan dimusuhi, rakyat itu jadikan mitra sahabat aja. Kita kan nggak minta upah, nggak minta apa-apa. Kalau pemerintah mah kewajibannya untuk membantu, tapi kalau kita kan nggak punya kewajiban. Tapi kalau ada orang yang mau bantu, anak ibu mau turun ke sana Bu, support. Sangat berarti pelukan. Gimana Bu? Pak, dia cuma menangis. Ibu mau apa? Anak saya belum ketemu Ustaz. Anak saya mana? Tolong carikan. Suami saya mana? Nyanyi. Itu kampung yang hilang tuh banyak Bu. Kalau satu kampung hilang, tidak mungkin satu kampung itu 100 orang penduduknya. Jadi katanya kan korban jiwa baru 1.000 orang. Itu kalau merasa saya itu puluhan ribu orang mati Pak. Itu lebih mengerikan daripada tsunami. Tsunami itu air laut naik dan dia turun lagi ke laut. Ini air sungai naik, mengendap itu lumpur. Kalau panas jadi debu, kalau dingin jadi lumpur. Kalau hujan jadi lumpur Pak. Maka yang punya kekuatan fisik untuk jadi relawan, berangkatlah besok Pak. Berangkatlah, banyak posko-posko. Minimal Bapak bisa nasihati satu orang. Sabar Bu ya, setelah penghancuran besar-besaran kan ada pembangunan besar-besaran. Ibu perlu apa? Mujil, musab besar, perlu sejadah. Aduh ya Allah. Seketika hancur itu. Bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia tempat ujian, bukan tempat kita bersenang-senang. Ya, angkat tangan, Allah akan turun tangan. Baik, itu saja. Jadi sekalian saya sebetulnya banyak yang saya rencanakan untuk Sumatera sekarang. Maka tadi saya pikir mungkin ada ibu-ibu yang mau ikut berdonasi, mau bantu Sumatera. Besok saya akan berangkat lagi ke Padang. Kita bangunkan pesantren yang rubuh di Solo itu. Kemudian kita sudah lagi bekerja bangun 10 rumah tetap, hunian tetap dengan harga 10 juta untuk orang-orang yang parah sekali kehilangannya. Yang betul-betul, karena kalau di tempat pengungsian itu lama-lama jadi maksiat juga, minta maaf. Ada yang mau ini donasi boleh lewat sini juga boleh. Itu rekening saya masalah. Tapi kalau mau titip biasa juga boleh. Dan saya ada bawa karya lukisan. Saya sedikit disclaimer Bunda ya. Saya ini dulu sebelum jadi pelukis kaligrafi, saya pelukis potret Pak. Cuman setelah dapat hidayah 25 tahun lalu, guru saya bilang, kamu hijrah jadi pelukis kaligrafi aja. Dan sekarang saya dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Dan sekarang sedang menulis Al-Quran 30 juz, sudah selesai 20 juz. Tinggal 10 juz lagi untuk bangun masjid di Palembang. Masjid Baitur Rahman. Jadi masjid itu dibangun dari penjualan lukisan saya. Lukisan saya ini saya jual 10 juta satunya, hasilnya untuk masjid. Dan sudah terbangun itu satu masjid dengan nilai 6 miliar lebih dari lukisan saya. Nah, ini karya-karya saya. Jadi kalau ini ibu-ibu mau beli lukisan saya ini, nanti hasilnya akan kita gunakan untuk korban bencana di Sumatera. Ya, donasi berapa aja? Si kelasnya minimal 10 juta. Saya kasih hadiah. Yang mau donasi boleh. Tolong bang. Kasih lihat bang. Satu orang. Ini ada 3 lukisan. Boleh silahkan dipegangin satu. Ini bagiannya itu hasbi Allah. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini Ar-Rahman. Ibu-ibu kalau mau donasi untuk korban Sumatera, donasi minimal 10 juta. Boleh angkat tangan. Boleh nanti transferkan ke rekening relawan kami yang sedang bergerak di sana, bukan ke rekening saya. Kalau untuk saya ke rekening saya. Ya. Ini silakan. Ada 3 orang mungkin kelebihan rezeki, duitnya banyak, 10 juta atau mungkin 100 juta terserah. Ya. Silakan angkat tangan 3 orang bawa lukisan ini pulang. Dan ini kasih tahu kemarin di TV One saya lelang untuk Palestina terjual 250 juta. Takbir. Nah, dan juga pernah saya lelang untuk bangun masjid di Bali, satu lukisan ini terjual 500 juta pernah.
Nah, pas Imam Samsi Ali bangun pesantren di New York, 12 lukisan saya 1.300 juta terjual. Itu priceless, lukisan ini bukan saya yang hebat, tapi orang yang apresiasi yang hebat. Jadi mungkin saya nggak kenal ibu-ibu yang mungkin pengusaha di sini, bapak-bapak yang punya kelebihan duit, angkat tangan donasi 10 juta, nanti ambil lukisan 3 orang aja. Silakan. Ada? Satu? Ada yang mau? Satu, maju bang. Pilih bang, yang mana bang? Takbir. Siapa namanya? Bang Chandra, semoga Bang Chandra tambah kaya. Yang mana bagus? Pilih yang mana? Ini Ar-Rahman. Ini has cukup bagiku Allah, hasbi Allah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Mau yang mana? Bismillah. Ambil bang. Takbir. Allahu Akbar. Boleh serah terima. Ini bang. Pak Chandra, doakan Pak Chandra sehat, panjang umur. Berangkat haji umroh sekeluarga, jauh dari segala fitnah dunia dan akhirat. Ini yang pertama ya. Boleh Pak Chandra. Ada lagi orang yang mau maju? Boleh silakan. Ibu-ibu ada yang mau? Mungkin ada tabungan-tabungannya. Ustaz aku maulah buat ini. Ini hadiah dari saya, bukan jual. Kalau harga lukisannya mahal bunda. Saya bilang apalah, apresiasi orang-orang baik ini, ya ada karya aja. Nanti kalau dari Sulaiman udah nggak ada di dunia, bisa miliaran harga lukisan. Tapi jangan didoakan cepat mati juga. Ada lagi yang mau 2 orang? Ada? Mana nih sultan-sultannya nih? Allahu Akbar. Ada? Boleh silahkan yang mau. Warnanya saya sengaja bikin pink-pink ini bagi ibu-ibu ya mau. Ada yang mau nggak? Saya hitung nih 10, kalau nggak ada. Ada? Mana? Atau Ustaz saya nggak mau 10 juta, 20 juta boleh? Boleh juga. Ada yang mau? Atau mungkin di bawah itu ada yang mau donasi 5 juta buat bencana, besok dibawakan langsung dan kita akan salurkan langsung ke korban bencana di sana. Ada. Boleh angkat tangan. Ataupun langsung nanti ke rekening itu juga boleh, silakan. Tapi kalau mau lukisan lewat saya ya. Kalau mau lukisan lewat saya. Ada. Udah ada yang mau bertanya nggak? Udah paham semua bunda? Kayak udah paham semua nih ya. Iman, jadi orang baik, hidup bersunnah Nabi. Bunda, aku punya komunitas, mau bergabung nggak? Komunitas minum tangan kanan. Ya, itu nggak banyak membernya yang bisa masuk. Ya. Karena minum tangan kiri ini sudah menjadi habit yang jelek bagi umat Islam hari ini. Ya, ibu-ibu mulai hari ini, ada yang mau? Itu saya tulis. Bang, saya tulis namanya dulu bang. Ada yang mau bertanya angkat tangan, kalau nggak ada, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa jadilah orang yang baik. Apakah cukup menjadi orang baik saja? Karena di luar sana orang baik banyak. Tapi orang yang baik dan benar sesuai Al-Quran sepertinya nggak banyak. Tolong mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Jadi yang maksud saya orang baik itu ya, baik dalam pandangan Allah benar. Ya, kalau baik dalam pandangan Allah itu tentu baik dalam pandangan Al-Quran dan benar. Ya, ada baik dalam pandangan manusia tapi tak baik dalam pandangan Allah. Ada baik tapi tak baik. Nah makanya poin-poin yang saya sampaikan tadi, yang pertama baik dalam pandangan Allah itu hatinya bersih, terbebas dari kesyirikan. Ya. Yang kedua, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah itu kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah. Yang ketiga, sholat dia khusyuk. Itu orang baik dalam pandangan Allah. Sholat dia khusyuk wal khudu. Terus yang keempat, orang baik itu seperti ibu-ibu dan bapak semua ini haus akan ilmu. Ya, haus akan ilmu. Cinta kepada ulama. Kemudian suka berzikir. Tadi saya bilang istighfar, semua langsung istighfar. Itu baik. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia suka tasbih, suka salawat, suka istighfar. Kemudian orang baik dalam pada Allah, dia tawadhu, dia nggak sombong. Nggak sombong, kita pasti nggak boleh sombong. Biar kita jangan sombong, Bunda. Gunakan mata sebagaimana Allah ingin kita menggunakan mata. Satu mata selalu kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Bisa nggak Bang? Nih, kakak saya, ibu saya lebih baik dari saya. Nih abang-abang saya lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau adik-adik ini lebih baik saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak. Maka ucapkan kalimat itu, tolong diikuti ya. Ikuti, hafalkan kalimat ini. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Nah, enggak begitu. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang itu sombong. Seburuk-buruk orang lain, tak mau mengalah. Coba ulangi. Sebaik-baik saya, nah, anggaplah betul semua ya. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Jadikan, hinakan diri sehina-hinanya sampai malas orang menghina kita. Kita perlu belajar menyalahkan diri. Kalau menyalahkan orang lain nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa. Anak saya begini, saya yang salah. Suami saya begini, saya yang salah. Saya tak pandai jadi istri yang baik. Tak bahagia suami saya di rumah sama saya. Bisa nggak ngomong gitu? Belum. Bapak juga gitu. Kenapa istri ngelawan terus? Saya yang salah. Saya tak ada marwah, tak ada harga diri saya. Memang saya tak baik. Itu. Anak kenapa nakal-nakal? Saya tak pandai jadi ayah. Guru kenapa nih anak-anak murid bandel semua? Saya tak pandai jadi guru. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Bukan nyalahkan guru anak murid hari-hari. Nah, jadi yang perlu kita pelajari apa? Menyalahkan diri kita. Pak Muna, lalu ikhlas. Dan orang ikhlas itu dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Orang ikhlas tak peduli dengan penilaian orang. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita mulut semua orang. Tutup saja telinga. Udah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Terserah. If you like me, I love you. If you don't like me, I still love you. Mantap nggak? Nggak ada kebencian di hati. Ya. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah, dia punya ingat mati. Ya. Ibu, maaf ya, kira-kira umur berapa mati? Feelingnya umur berapa? 60 lah ya. Sekarang udah berapa? 59. Setahun lagi. Kadang-kadang angan-angan kita ini melewati batas umur, Pak. Banyak orang berandai-andai yang mau mati umur 60, 40 udah mati. Ada yang berencana besok pagi mau tobat, besok aja laku tobat. Malam ini aku mau party dulu. Tahu-tahu gak bangun lagi deh. Ada. Berapa banyak orang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang ingin beli mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada yang mau menantu dari hias gedung, mati sebelum ijab kabul. Ya. Ada yang mau menikah juga begitu. Maka orang yang paling cerdas kata Rasulullah, siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bakal matinya. Maka saya buatlah lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang, yang di samping, yang di bawah, yang ceramah, semua mati. Jangan takut mati. Takut mati, nggak takut mati, mati. Buat saja persiapan. Mudah-mudahan husnul khatimah. Abang ada mau ditanya? Silakan Bang. Ya, apa tuh?
ini pertanyaan banyak nih, podcast lagi bisa satu jam lagi jelas. Sinyal-sinyal gini Bang. Ya. Bagaimana Ustadz bisa membaca sinyal hidayah itu datang untuk Ustadz ketika itu, kemudian bagaimana menjaga Istiqomahnya ya. istiqomahnya. Soalnya kan ketika kita misalkan berusaha sekeras mungkin sesuai dengan apa yang kita dengar dari ulama, dari Ustadz itu, ternyata kamu itu cuma sholat, kalau sama tetangga gak pernah tegur, misalkan kayak gitu. Itu ada hal-hal kecil yang sering kali mengganggu atau bukan mengganggu ya, mempengaruhi Oke. Betul. Jadi Bunda, aku sedikit cerita itu ya, bahwasanya di kampung dulu, saya orang Minang. Orang Minang itu gadangnya di surau. Kita tuh besar di musola. Karena adat di Minangkabau itu matriarkat. Jadi laki-laki datang ke rumah istri. Jadi kalau anak-anak itu udah sunat, dihitan, itu aib tidur di rumah. Jadi saya tuh punya basic agama sebetulnya. Orang Minang tuh senakal-nakal dia, bisa dia mengaji, bisa dia bersilat. Terutama bersilat lidah. Nah, banyak orang Minang sini. Ada. Nah, di mana kampung? Semando. Orang Semando kan ada rumah di kampung saya. Saya nggak punya rumah. Nah, karena istri saya orang Ternate. Ya kalau di Minang itu seperti itu. Jadi dari kecil itu saya sudah punya basic agama di MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Terus di pesantren kan sama ayah saya di Padang Panjang 3 tahun. 3 tahun ada basic agama. Tapi setelah itu saya lost Pak. Saya dari umur 14 tahun ibu saya meninggal kecelakaan sama ayah saya. Terjadi hentakan besar dalam kehidupan saya, depresi. Saya sedikit salah pergaulan mungkin ya, berteman dengan teman-teman yang di jalan. Kan hanya mereka yang merangkul saya waktu itu. Bukan orang dakwah, bukan orang masjid, bukan ustadz-ustadz, tapi anak-anak metal di Padang. Maka saya buatlah band metal di Padang dulu Pak. Band metal saya pertama tuh namanya Liang Lahat Pak. Ini ada gitaris saya nih, si Cakra. Udah. Dari SMA sampailah di Bali itu, saya berusaha menjauh dari agama. I don't like Islam at all. Really don't like. Saya nggak suka agama, nggak suka Islam. Bagi saya Islam bukan agama yang baik untuk saya. Saya musisi, saya seniman, saya pelukis. Sementara hobi saya itu katanya dilarang dalam Islam. Saya mau cari agama lain ke Bali. Kalau nggak saya mau buat agama sendiri, mau jadi nabi aja. Pikir saya begitu. Ternyata asbab doanya orang tua saya dan teman-teman dekat saya. Guru gitar saya duluan dapat hidayah. Idola saya almarhum Irfan Rotor, gitarolis duluan dapat hidayah. Nah, mereka lah yang ke Bali mencari saya ke tempat-tempat hiburan malam. Saya di Bali dulu saya gondrong, depannya dulu rambut gondrong, hidup jauh dari agama. Saya rasa saya aman lah, saya orang baik, saya nggak tipu orang, saya nggak nyakiti orang, saya cuma seniman, saya cuma nggak suka sama Allah aja. Karena saya dengar cerita Allah itu jahat, potong orang, bakar orang. Tapi pas di Bali, saya dengar jamaah tabligh cerita nggak begitu bro. Allah mencintaimu 70 kali lebih cinta daripada ibumu kepada kamu. Hah? Saya baru dengar ini. Allah mencintaiku lebih daripada ibuku mencintaiku. Nah ini ibu-ibu nih. Ibu punya anak nakal, potong nggak bu? Bakar nggak anaknya? Ini anaknya bandel banget nih, siram bensin nggak? Kalau aku tak mungkin membakar anaknya, bagaimana mungkin Allah membakarku? Nah, mau saya beragama apa? Kalau ada jaminan saya bahagia masuk surga, saya mau. Maka dakwah itu bukan mengancam. Ancaman itu untuk diri sendiri. Jangan sampaikan ke orang. Murtad orang nanti gara-gara kita. Mudah. Ketemu orang sampaikan cerita surga. Ibu ini calon ratu bidadari di surga. Ini insya Allah masuk surga. Ini calon raja-raja di surga semua. Amin. Insya Allah orang baik ini semua. Ayat neraka baca sendirian untuk dirimu. Ini enggak neraka untuk orang, surga untuk dia.
Kita masuk surga, ini masuk neraka semua. Ketemulah jamaah orang-orang seperti itu di dalam Islam. Dia aja yang masuk surga, kita masuk neraka semua. Sampai saya bilang gitu sama ada orang yang betul dakwah dengan keras-keras. Haram-haram, bid'ah, sesat-sesat, kafir-kafir, sesat. Kalaupun di taman, kalaupun nanti di surga ada orang seperti kamu, saya nggak mau masuk surga. Nanti di surga berantem lagi di surga kan? Ketemu lagi dia kan? Dia ngomong bukan iman yang naik Pak, darah kita naik Pak. Nah itu ceritanya. Sinyal hidayah itu ketika saya bertemu dengan orang-orang dakwah yang hikmah. Mungkin ibu-ibu sering meremehkan jamaah itu datang kemana-mana bawa kompor, dan dikucilkan mertuanya. Mungkin digunjing sama kakaknya. Pergi-pergi terus dia 4 bulan. Nah, mereka lah yang selamatkan saya. Sekarang di masjid saya ada 13 orang jenderal aktif di itikaf 3 hari. Itikaf 3 hari. Memperbaiki diri. Nggak ngancam-ngancam. Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Sampai saya tahu Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Buktinya niat baik dicatat pahala, niat buruk tak dicatat dosa. Siapa yang berniat menghafal Quran, nanti mati dia sebelum menghafal Quran, dikumpulkan dengan penghafal Quran. Nanti banyak orang yang masuk surga bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Maka saya mulai jatuh cinta dengan Islam. Saya mau jadi orang Islam yang baik, yang selalu menyenangkan semua orang, menyampaikan kabar gembira, ngancam itu untuk diri sendiri. Rasulullah itu cuma khutbah keras-keras itu Jumatan aja. Yang lain, Masya Allah, kamu baik, kamu salah. Udah. Sialah udah ya. Nah itu ceritanya Pak. Nanti kalau mau lebih detail lagi, silakan nonton di podcastnya Bisikan Roma. Roma ya. Dia cerita, pertanyaannya sama soalnya. Gimana ceritanya gue bisa dapat hidayah di Bali? Ya itu mungkin itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunggu pertemuan dengan Ustadz Dery. Saya cuma ingin mengucapkan banyak terima kasih. Inikah apakah ada salah satu kejadian yang saya pikir itu hidayah? Karena waktu itu saya masuk 3 tahun yang lalu ke komunitas MTR masyarakat tanpa riba. Waktu itu saya banyak masalah. Betul. Itu. Kemudian di MTR itu saya mendengar videonya Mas Dery itu tentang kata sementara. Oh dunia sementara. Iya. Itu merupakan hidayah saya atau bukan gitu kan. Terus ya Allah. Oh kalau begitu kesulitan itu cuma sementara gitu kan. Kita tadinya berpikir terus bagaimana riba itu ibarat saya mengambil uang di bank itu kan. Sulitnya begitu kan. Nah pas saya mendengar lagu yang Mas Dery itu kan. Saya tergugah dan saya hilangkan itu semua masalah itu. Udah Allah aja yang sementara gitu kan. Semua kagak ada yang abadi di dunia ini gitu kan. Gitu. Nah di situ saya berterima kasih sekali. Itu bisa. Sekarang udah selesai masalahnya. Alhamdulillah. 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 Ribanya sudah dan saya ya kembalilah seperti apa yang saya sendiri. Alhamdulillah. Nah cuman ada satu pertanyaan yang di judul itu yang saya masih ingin bertanya di situ, yang tertakar takkan tertukar. Nah ini kalau saya melihat ini apa saya ditakarnya maaf ya kecil gitu kan. Nah, sedangkan orang tertakarnya besar gitu. Lalu ada timbul keadilan Tuhan itu bagaimana saya menanggapinya ya gitu. Gitu Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum sekali lagi terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ibu tahu nggak lagu apa yang beliau suka itu? Ada syair saya judulnya. Dia dua. Jadi biasanya lagu-lagu itu dipakai buat motivasi bagi orang-orang yang lagi sakit, lagi lemah, ya. Kan? Mau dengar saya nyanyi ya? Ya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara.
sakit sementara, sehat sementara. Semua ikut ya. Miskin, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, mana suaranya? Sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sallallahu Nabi. Pak, Allah tahu takaran kita. Kenapa Allah nggak kasih kita banyak? Nanti kalau banyak sombong, kalau banyak jauh sibuk ngurus dunia. Jadi Allah tahu, sangka baik kepada Allah, sangka baik terus kepada hamba Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Itu saja ya. Sebentar lagi udah waktu zuhur, siap-siap Bunda. Jazakallah khair. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diamalkan dan bisa disampaikan lagi. Ya, doakan saya diberkahi Allah, dijaga Allah dalam perjalanan, dan ibu-ibu juga semua sehat-sehat selalu. Ya, anak-anak jadi anak soleh-solehah semua. Ya, diberkahi rezeki. Yang belum haji berangkat haji sebelum mati. Ya, ini rukun Islam yang kelima, jangan sampai mati sebelum haji. Yang belum umroh berangkat umroh. Jauh dari riba, jauh dari masalah hutang piutang, yang mana hutang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Jangan berhutang. Ya, yang berhutang hiduplah sederhana, simple life, simple problem. Semoga Allah muliakan kita di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dri Sulaiman atas kajiannya. Semoga ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, mempertebal iman kita, juga menjadi penenang kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, akhir kata saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelum kita tutup majlis taklim kita, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.